Oke, kita lanjutkan materinya. Babnya berjudul One Sample and Paired Sample Procedure. Tentunya ini adalah prosedur inferensi yang berkaitan dengan satu populasi, ya. Ataupun kalau populasinya dua, itu populasinya berpasangan. Dan prosedur yang kita bicarakan di sini adalah tentunya prosedur secara non parametrik, ya, non parametrik. Dalam statistik parametrik kita kenal misalnya dalam pengujian one sampel, satu sampel, ya, biasanya yang berkaitan dengan rata-rata. Yang umum itu berkaitan dengan rata-rata. Karena parameter dari sebaran standar, yaitu sebaran normal, itu ada dua, yaitu yang berkaitan dengan parameternya, parameter lokasi atau rata-rata, dan parameter ukuran penyebaran atau varian. Ya. Jadi dalam uji satu populasi, bisa pertanyaannya, apakah rata-rata populasi tersebut sama dengan mu 0? Artinya mu pada hipotesis 0. Kalau populasinya pengamatannya berpasangan atau populasinya berpasangan, maka bisa jadi yang ditanyakan tersebut adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata, perbedaan rata-rata dari kedua populasi yang tidak saling bebas itu. Nah, kalau kedua variabel tersebut dinyatakan sebagai X dan Y, D adalah perbedaannya. Perbedaan nilai antara X dan Y. Boleh Y dan X boleh. Y dikurang X boleh, X kurang Y boleh, ya. Dan ini dinotasikan sama seperti mu 0 adalah mu nilai rata-rata pada hipotesis 0. Jadi perbedaan rata-rata kedua variabel itu pada hipotesis 0 sama dengan mu 0. Mu 0 tidak harus 0. Mu 0 berapa saja, ya. Oke. Nah, untuk yang parametrik, tentunya uji seperti ini adalah uji T, ya. Uji T, uji statistik seperti biasanya adalah uji T. Nah, bagaimana dengan yang non parametrik? Ya, nanti kita bahas di situ. Nah, kita ingat bahwa apa yang disebut dengan kuantil itu, ya, kuantil itu adalah bagian dari populasi. Nah, misalkan ada suatu kuantil dari baca kontinu namanya X. Nah, ini merupakan, ya, sebuah bilangan real yang membagi daerah dari fungsi kepekatan peluang itu ke dalam dua bagian. Yang lebih kecil dari nilai kuantil itu dan yang lebih besar dari nilai kuantil itu. Ya. Hanya bagian kiri dari bilangan tersebut yang disebut. Ya. Karena kita tahu bahwa kalau luas sebelah kirinya kita tahu, luas sebelah kanannya juga pasti tahu, karena jumlah luas kiri dan sebelah kanan merupakan total peluang, yaitu 1. Andekan fungsi sebaran kumulatif dari baca itu diketahui, yaitu F besar X. F besar X. Dan kappa P, ya, kappa subscript P, adalah sebarang bilangan real yang merupakan jawaban dari persamaan ini. Jadi, ini fungsi sebaran kumulatif, di mana argumennya adalah kappa P. Andaikan ini sama dengan P, andaikan ini sama dengan P, ya, ini dalam terminologi fungsi kuantil, bahwa kappa P ini sama dengan inverse dari fungsi sebaran kumulatif X ini yang argumennya sama dengan P. Jadi F inverse XP, atau sering disebut dengan, karena fungsi kuantil adalah QXP, X pembacanya, P adalah proporsi luas di sebelah kiri,
titik ini ya. Oke. Kita asumsikan di sini bahwa jawaban yang khas sebagai inverse dari fungsi ini ada. Ya. Bagi fungsi ini ada. Bagaimana kalau fungsi sebaran kumulatif ini sifatnya menaik ya, strictly increasing, itu bisa bilang pasti naik gitu ya. Maka jawabannya akan ada unik ya. Kalau kita andaikan misalnya KPP adalah parameter dari populasi fx ini ya. Untuk menekankan bahwa titik ini kita gunakan KPP. Kita tidak menggunakan apa namanya huruf Latinnya, kita menggunakan huruf Yunani, ini huruf Romawi, huruf Yunani, yaitu menggunakan KPP daripada menggunakan QXP, kan sama, KPP sama QXP sama ini ya. Oke. Jadi misalnya KPP-nya itu 0,5, ini adalah merupakan media dari sebuah sebaran. Ya. Sebarannya apa saja, asal K 0,5, berarti dia median. Karena median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah yang membagi data sama banyak. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan sama banyak. Ini median juga merupakan suatu ukuran pemusatan, ya. Ukuran pemusatan. Baik. Nah, di sini ya, kalau kita misalkan X dalam kurung R ini, kita tahu bahwa X dalam kurung R ini adalah statistik terkecil ke R. Statistik terkecil ke R. Andaikan statistik terkecil ke R ini merupakan kuantil sampel ke P, kuantil sampel ke P, di mana R ini didefinisikan sebagai, ya, N-nya kan adalah banyaknya sampel. Banyak sampel dikalikan P, ya, berikan P. P adalah sebuah bilangan antara 0,1. Ya. Kalau NP itu nilainya bilangan bulat, maka R-nya sama dengan NP. Kalau NP itu bukan bilangan bulat, maka nilai NP itu ditambah 1 dulu, kemudian dicari nilai ininya, ya, nilai bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari NP plus 1. Ya, jadi kalau ini adalah fungsinya, keterangannya ya, kayak fungsi tangga ini, yang melambangkan the largest integer, bilangan bulat terbesar, yang tidak lebih dari X. Ya, misalnya ini hasilnya hasilnya misalnya 7,64 misalnya. 7,64. Ya. Bilangan terbesar yang bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari 7,64 ya 7. Ya, 7. Oke. Oke. Nah, baik ya. Jadi tergantung apakah hasilnya bilangan bulat apa enggak. Apakah hasilnya bilangan bulat atau tidak. Nah, untuk mendapatkan interval kepercayaan sebesar 100 kali 1 min alfa persen. Tahu dulu keling, mungkin kita sering menggunakan istilah selang kepercayaan atau interval kepercayaan sama saja ya. 95%, 100%, 100%, 99,5%, 99%, 97,5%, dan sebagainya. Kalau 100% alfanya 0 dong, mungkin ya. 100% kita percaya. Jadi kita menggunakan yang biasa 95, 99, 97,5, 98 gitu ya. Sehingga alfanya bisa dicari. Kalau 95% berarti alfanya 5%. Gitu ya. Kita perlu ya untuk membuat selang kepercayaan ini, kita perlu mencari bilangan bulat yang namanya R dan S ini. Di mana R itu harus lebih kecil dari S.
Lebih kecil ya, nggak pakai sama dengan nih. Dan keduanya berada di antara 1 dan N. R-nya lebih besar atau sama dengan 1, S-nya lebih kecil atau sama dengan N. Ya. Ingat ya, R-nya lebih kecil dari S. Nah, andaikan kita bisa menemukan statistik terkecil ke R, statistik terkecil ke S. Ya. Ini kita mencari RS-nya. Itu berapa? Sedemikian rupa sehingga peluang bahwa kuantil ke P ini ya letaknya di antara kedua statistik terkecil ini. Dan peluang tersebut besarnya sebesar 1 min alfa. Ya. Maka interval ini disebut ya interval kepercayaan atau selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen. Alfa persen untuk apa? Kappa ini. Kappa P. Ya. Jadi kita mencari Kappa P itu letaknya dari berapa sampai berapa. Sehingga peluang mereka berada di antara kedua ini, ya, itu 1 min alfa. Jadi kalau ini misalnya 95% atau 0,95, kita yakin 95% bahwa kuantil ke P itu letaknya di antara ini dan ini. Ya. Cuma dicari XR itu berapa, XS itu berapa. Ya. Tergantung datanya, tergantung banyaknya data dan sebagainya. Tapi yang jelas, teorinya seperti ini. Ya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, ini bahwa KP bahwa di sini bahwa peristiwa bahwa statistik terkecil R itu lebih kecil dari KPP itu terjadi jika dan hanya jika bahwa KPP itu memang lebih besar daripada statistik terkecil ke R. Tetapi tetap lebih kecil dari statistik terkecil ke S. Atau KPP itu lebih besar daripada statistik terkecil ke S ini. Ya. Statistik terkecil. Ingat, R-nya lebih kecil dari S. Kan terkecil ke. Ini urutannya R lebih kecil dari S. Jadi bisa dibilang begini lah. Kalau ini misalnya ini yang ke R di sini, yang ke S di sini. Statistik ke R, statistik terkecil ke R lebih kecil dari KPP itu sama dengan pertama kali ini. Ya. Di antara R dan S. Ya. Kan KPP lebih besar daripada XR. Lebih besar itu pertama letaknya di sini. Yang kedua, letaknya lebih besar daripada yang ke S. Sehingga peluang ini sama dengan peluang statistik terkecil ke R lebih kecil dari KPP dikurang peluang KPP lebih besar dari S. Lebih besar dari S. Ya. Oke. Dikurang. Oke. Oke. Nah, ini andekan, nah seringnya bahwa statistik dari fungsi sebaran seragam kontinu 01 itu sering digunakan sebagai teladan. Kenapa? Karena sifatnya bahwa fungsi kepekatan peluangnya itu sama dengan 1 untuk X di antara 0 dan 1, dan fungsi sebaran kumulatifnya sama dengan X untuk X di antara 0 dan 1, lebih kecil dari 0 itu 0, lebih besar dari 1, 1. Ya. Oke. Nah, karena fungsi sebaran kumulatif, karena Fx KPP sama dengan P, ini dari atas sudah begitu. Fx KPP sama dengan P, ya. Fx KPP sama dengan P sudah begitu, ya. Oke. Secara definisi dari KPP ini, maka fungsi kepekatan peluang, statistik terkecil ke R lebih kecil dari KPP sama dengan fungsi kepekatan, ya. Jadi kalau ini peluang-peluang,
masing-masing argumen yang ada dalam tanda kurung itu, baik sebelah kiri lebih kecil dan sebelah kanan lebih kecil, itu kita ganti dulu. Jadi di sini kita transformasi F besar X besar R. Di sini juga F besar kappa P. Nah, kita tahu F besar kappa P sama dengan P. Nih, ya. Sedangkan F besar fungsi sebar kumulatif dari perubahan acak itu, ya, perubahan acak ini tidak lain adalah dengan probability integral transform itu menjadi sebaran seragam. Ya, menjadi sebaran seragam. Ini ada dalilnya, ya. Ini menjadi sebaran seragam kontinu, ya, seragam kontinu. Hanya kalau di sini statistik terkecil ke R, di sini juga statistik terkecil ke R dari seragam kontinu. Ya. Oke, lebih kecil dari P. Nah, fungsi sebaran ini sudah ada dibahas di teori-teori sebelumnya. Kalau fungsi X-nya, fungsi distribusi dari X-nya adalah seragam 01, maka di sini adalah beta, ya. X pangkat R-1, di sini 1 min X pangkat N min R. Ya. Ya. Ini beta R N min R plus 1. Ya. Kemudian peluangnya lebih kecil dari P. Oke, P-nya kan P-nya itu di antara 0 sampai 1. Jadi integralnya dari 0 sampai P. 0 sampai P. Yang diintegralkan ya fungsi ini. Fungsi kepekatan peluang dari beta itu. Ya. Di sini N faktorial, R-1 faktorial, N-R faktorial. Lihat beberapa bab sebelumnya. Ini ada, ya. Nah, jadi kalau ini bagian depan ini diterjemahkan ke dalam bentuk kombinasi ya. Ini N faktorial, kemudian ini ada N-1 faktorial, N-R faktorial, ya, menjadi seperti ini, ya. Oke, jadi sementara itu tetap seperti ini. Formulanya ini kan tergantung P-nya. P-nya berapa. Ya. Oke. Nah, kalau mau dievaluasi ya diintegralkan. Kalau misalnya ini tidak bisa secara eksplisit punya formula, ya paling harus secara numerik. Integralnya secara numerik. Misalnya tergantung N-nya berapa, ya. Banyaknya sampel berapa, R-nya yang berapa, statistik terkecil ke berapa, apa yang pertama, apa yang terbesar. Kalau pertama ya R-nya diganti 1. Ini jadi ini pangkatnya X pangkat 0 atau 1. Sini N-1, ya. Diganti sini. Tinggal diganti diintegralkan. Ya. Nah, kalau secara umum statistik terkecil ke R ya seperti ini. Ya. Yang khusus itu kalau R-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan N. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R lebih kecil dari KPP, formulanya 522, padahal interval itu di sini statistik terkecil ke R lebih kecil dari P, ini lebih kecil dari KPP. Ya. Oke. Oh, ini karena mungkin, ya. Jadi di sini tinggal dikurangi. Di sini R, di sini S, ya, bedanya di situ. Oke. Oke, ini kalau mau satu persatu, ini karena ini adalah beta, fungsi beta tak lengkap, incomplete beta. Incomplete beta. Kalau misalnya harus pakai numerik, ya harus dihitung dengan numerik. Ya. Nah, sebetulnya ada kesamaan bahwa apa yang dijumlahkan ini merupakan jumlah dari mirip seperti apa namanya, binomial, tapi bukan binomial karena di sini 1 plus P, ya. 1 plus P, di sini P, di sini 1 plus P. Apa salah? Jangan-jangan salah ini ya mestinya. Jangan-jangan ini satu min gitu ya. Kita perlu lihat lagi di apa namanya, di referensi yang lain. Orang di sini 1 min P, 1 min P, 1 min P, semua 1 min P bentuknya, masuk ini 1 plus P. Ya.
Kita lihat nanti. Nah, bisa jadi salah ketik, bisa jadi. Tapi perlu dievaluasi. Nah, sehingga fungsi atau peluang statistik terkecil ke R yang lebih kecil dari KPP itu bisa dinyatakan sebagai, nah kalau ini binomial, ya, binomial ini. Di sini dijumlahkan mulai dari R plus 1, R plus 2, sampai N. Kan? Lebih besar dari statistik yang terkecil ke R, lebih besar dari statistik terkecil ke R-nya. Berarti kan ini binomial, P pangkat I ya kan? 1 min P pangkat N min I. Ini binomial, koefisien binomial ya. Ini koefisien binomialnya, ini bentuk binomial. Ini jumlah dari binomial ini. Ya. Oke. Jadi ada N min R plus 1 term dari distribusi binomial dengan parameter N dan P. N min R plus 1. Jadi N min R plus 1. Kalau ini tergantung R-nya mulai berapa ya. Berarti kan R plus 1, R plus 2, R plus 3, sampai N. Ya. Jumlahnya ada sebanyak N min R plus 1. Sebelum R itu R min 1. Jadi N min R min 1. Jadi N min R plus 1. Oke. Nah, jadi kalau K ini adalah distribusi binomial dengan parameter N dan P, dari meter N dan P, maka peluang yang kita cari tadi, ya, yang merupakan selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen untuk KPP ini, sama dengan peluang ini. Tapi ingat bahwa ini kalau tadi dasarnya itu sebaran seragam kontinu 01. Ya, seragam kontinu 01. Ini ya. Jadi ini binomial. Ini sebetulnya penerjemahan dari ini. Kan ini kalau peluang statistik terkecil ke R-nya lebih kecil dari KPP. Nah, kalau lebih kecil dari KPS, ya diganti di sini S. Nah, selisih dari sini, dari R sampai N, S sampai N ini, kan R lebih kecil dari S. Jadi penjumlahannya lebih banyak ini. Nah, karena pengurangan ini berarti penjumlahannya sampai sebelum S. Sampai sebelum S ya S-1, karena diskrit. Ya, diskrit. Ya, jadi K-nya penjumlahan mulai dari R plus 1, R plus 2, dan sebagainya sampai S-. Makanya disebut di sini binomial dengan parameter NP, dan penjumlahnya dari R sampai S-. Oke. Masih sama ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau misalnya sampelnya besar, lebih besar itu berapa, lebih dari 20. Karena ngitung 20 faktorial itu sudah sebuah bilangan yang besar. Oleh karenanya R-nya digantikan dengan ini. Ya. Karena distribusinya adalah binomial nih, NP ya. NP. Maka nilai harapan dari distribusi binomial dengan parameter NP itu adalah NP. N kali P, NP. Ya. Baik untuk R dan maupun S itu harus NP dulu. Nah, kemudian ini ada koreksi kekontinuan setengah. Karena kita mau mendekati yang seharusnya distribusi yang digunakan itu binomial, tetapi dengan menggunakan distribusi normal, pendekatan normal approximation. Ya. Nah, yang di sebelah kiri dikurang sesuatu. Di sebelah kanan ditambah sesuatu. Nah, sesuatunya itu tidak lain adalah varian yang diakarkan, yaitu standar deviasi dari distribusi binomial tersebut. Nilai harapan binomial itu, kalau X berdistribusi binomial NP, maka nilai harapannya NP. Variannya NP.
P kali 1 min P. Tanda deviasinya akarnya. Ya, akarnya. Nilai ini tergantung alfanya. Ini adalah nilai dari dari sumbu sebaran normal baku, di mana luas sebelah kirinya itu adalah alfa per 2. Alfa per 2. Nah, yang di sebelah kanan juga harusnya alfa per 2, tapi karena simetris ya nilainya sama. Tinggal sebelah kiri pakai min, sebelah kanan pakai plus. Ya. Oke. Sehingga apa? Jarak antara RS ini ya sebesar alfa. Ya. 1 dikurang alfa. Ini di sini luas sebelah kiri, alfa per 2, luas di sebelah kanan alfa per 2, sehingga di tengah-tengah itu luasnya 1 dikurang alfa per 2 kali 2, atau alfa. Jadi 1 dikurang alfa. Oke. Nah, ini ladan. Ladan ya, misalnya ada sampel sebanyak 10. Ini P-nya 0,35. Jadi kuantil ke 35. Ya. Kita mau mencari selang kepercayaan 95%. 95%. Maka berdasarkan tabel C, kan K-nya tadi ini, tabel C. Tabel C mana? K-nya, di sini parameternya sebelah kirinya R-1. R-1. Ya. Sama dengan 0. Dan S-1 sama dengan 7. Dari mana S? Ini sama dengan ini. Dari tabel C. Tabel C. Kalau tabel C-nya dari belakangnya. Tabel binomial. Tabel binomial. Ya. Nah, yang membuat luasan ini 0,95 kira-kira, atau mendekati 0,95. Nah, dengan demikian kalau R-1 sama dengan 0, ya R-nya 1. S-1 sama dengan 7, ya S-nya 8. Ya. Jadi R-nya 1, S-nya 8. Sehingga selang kepercayaan untuk kuantil ke-35 itu, yaitu terletak di dalam interval ini. Batas kirinya statistik terkecil 1, batas terbesarnya statistik terkecil 8. Ke 8. Kan ini 10. Jumlah datanya 10, berarti nggak sampai yang terbesar. Ya. Nah, dengan exact confidence level, dengan taraf nyata yang pasti, artinya kalau kita menggunakan distribusi binomial, itu sebetulnya bukan 95, tapi 98. 98,17%. Itu ya, 98,17%. Nah, ini dari tabel binomial, dari tabel kalau kita dari atas dari bawah itu apa namanya, peluangnya berapa? Coba kalau kita lihat, coba kita buka Excel. Kita buka Excel dulu, bentar ya. Ini Excel-nya belum keluar. Ya, ganggu ya. Oke, close dulu Excel. Ini Excel-nya. Kelihatan nggak? Nah, N-nya 10. N-nya 10 kita bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini kemungkinan X-nya. Saya gedein dikit. Jadi 150. Ya. Sama dengan binom. Binomial distribution. Number of trial-nya 0. Peluang kalau dia 0. Trial-nya 10 ya. Sorry. Peluang berhasilnya 0,35. 0,35 sebagai peluang berhasil. Ini false.
Nah, 0,01 ini kita buat tabel peluangnya, sorry. Oh, sorry. Bukan itu ya. Copy, kontrol copy, paste. Nah, ya. Jadi jumlah semua peluang ini satu. Jumlah peluang itu satu. Nah, tadi dipilih bahwa mana tadi? R minus 1 sama dengan 0, S minus 1 sama dengan 7. 7. Ya, ya. Jadi kalau kita ambil, kelihatan ya Excel-nya ya. Nah, ini adalah batas dari bawah yang peluangnya masih lebih kecil dari 0,25. 0,5 dibagi 2, 0,25. Kalau dari atas, ini sini. Ya, ya. Jadi kalau ini adalah fungsi peluangnya, kalau kumulatifnya ini kumulatif sama dengan 0, ya. Kalau sama dengan 1, itu jumlah dari kedua ini. Ya. Ya, saya kopikan ke bawah, bawah, sorry, belum bisa screen. Oke, udah kelihatan ya? Udah, Kelihatan, Pak. ya. Ini kumulatif dari angka terkecil. Jadi ini peluang X sama dengan 0. Kalau distribusinya binomial 10, ya, binomial, sorry, binomial, N-nya 10, P-nya 0,35. Ya. Jadi ini ya binom C3 kalau X-nya 0, 10 0,35, 10 itu N-nya, P-nya 0,35. False itu kalau kita mencari peluang tidak kumulatif. Jadi ini ya. Kalau kumulatif oke true atau jumlah biasa aja. Sekarang kalau dari bawah jumlah jumlah kumulatif dari angka paling besar ini yang lebih dari 10 kan nggak ada jumlah yang 10 sama 9 itu ini berarti ya kan. Kemudian tarik ke atas di sini sampai paling atas masih satu. Ya. Sorry, ada salah ya. Ini undo ya. Sorry. Sama dengan ini ya. Oke. Yang di sini sama dengan ini plus di atasnya. Ini. Oke. Copy. Nah, ya. Sudah benar. Tadi dibilang dalam teks tadi R-1 sama dengan 0. Sama dengan 0 di sini. Karena kalau kalau sama dengan 1, sama dengan 1, itu total peluangnya sudah 0,8. Kita cari total peluang, ya, tadi total peluang yang lebih kecil dari separuhnya alfa. Kalau alfanya 5%, separuhnya 0,25. Ya. Itu dari bawah. Makanya R-1 sama dengan 0. Yang dari sini, nah, ini kira-kira ini 0,26 nih. Oke lah, nggak masalah nih. Masih sebetulnya sudah agak di atas, sudah agak di atas ya. Dia pakai uh, yang di atasnya S-1 sama dengan 7. S-1 sama dengan 7 ya. Kalau di sini sudah lebih dari 0,5 ya. Ini aja lebih dari 0,25 sebetulnya, tapi nggak apa lah. Karena susah kalau discrete itu untuk mendapatkan nilai yang persis kan susah. Nah, jadi gitu. Oke, kita kembali ke ini ya. Jadi
R-1 sama dengan 0, S-1 sama 7 itu tadi itu 0 dan 7 itu dapatnya dari sana. Sehingga kita selesaikan R-nya sama dengan 1, S-nya sama dengan 8 gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini P-nya sama dengan 10 yang diganti tentunya peluang yang 0,35 tadi diganti dengan 10. Ya, coba yang Excel ini ya, share ya. Nah, ini yang diganti 0,35-nya diganti 0,10 ya. Kopikan ke bawah. Kopikan ke bawah. Oke. Nah, kan? Beda lagi ini. Beda lagi. Ini dari atas ini 4 nih. Sampai di sini 0, baru 0,12, separuhnya 0,25 kan. Tapi yang dari sini nggak bisa. 0 aja sudah 0,34. Ya, 0 aja sudah 0,34 peluangnya. Apalagi sebelum 0 gitu kan. Nah, oleh karenanya ya, coba lihat apa bahasanya di sana. Oke, kita lihat ya untuk yang di sini ya tidak ada nilai R-1 yang memenuhi kondisi sebelah kiri. Nah, jadi batas bawah sebelah kirinya menjadi minta hingga. Nah, yang sebelah kanan tadi S-1 sama dengan 3. Ya. S-1-nya sama dengan 3 karena uh, untuk 3 itu 0,7 itu. Nah, kalau dibalik nanti kalau kita lihat apa namanya kembali ke sananya ya 0,7. Jadi selang kepercayaan 95%-nya, batas bawahnya minta hingga. Hanya ada batas atasnya saja. Jadi statistik terkecil keempat. Ya, statistik terkecil keempat. Dan selang percayaannya itu bukan 95 tapi sebetulnya 0,98, 98,72%. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Itu selang percayaan. Ada yang mau bertanya? Selang percayaan. Selang kepercayaan. Enggak ya? Nah, kalau enggak ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis. Kuantil populasi. Kalau tadi inference-nya berkaitan dengan selang percayaan. Kalau sekarang dengan pengujian hipotesis. Ya, di sini hipotesis nolnya mengatakan bahwa kuantil ke P-nya sama dengan kappa P0. Ingat ya, kappa P0 itu kuantil ke P yang ada pada hipotesis 0. Ini bunyinya. Ya. Jadi kappa P0 dan P itu ditentukan kuantil ke berapa gitu ya, kuantil ke berapa dan nilainya berapa gitu. Kuantil ke berapa dan nilainya berapa itu ditentu. Nah, apabila hipotesis nol benar, maka kappa P0 itu merupakan kuantil ke P dari baca X itu. Ya. Jadi, kalau benar, peluang X lebih kecil atau sama dengan kappa P0 ini sama dengan P. Ya, sama dengan P. Jadi, kita berharap ya kira-kira ada NP. N ini banyaknya sampel, P nilai kuantil itu kan dalam bentuk persen ya. Dari pengamatan sampel itu yang nilainya lebih kecil dari kappa P0 ini. Ya. Jika hipotesis nol benar ya. Jika hipotesis nol. Jadi jika hipotesis nol benar, jadi dengan demikian kita berharap akan ada sebanyak NP dari observasi sampel yang nilainya lebih kecil daripada kappa P0. Ya. Jika kenyataannya banyaknya sampel ya
sampel. Yang lebih kecil dari KPP 0 itu considerably smaller. Jadi kira-kira lebih kecil daripada NP. Considerable itu ya nggak terlalu berbeda, nggak terlalu banyak. Ya. Maka data itu menyarankan bahwa kuantil ke P itu ternyata lebih besar daripada KPP 0. Kan cuma sedikit. Ya. Atau terdapat bukti yang cukup ya untuk melawan hipotesis 0. Melawan hipotesis 0. Ya. Jadi lawannya gimana? Oke, kalau begitu KPP-nya itu lebih besar dari KPP 0. KPP-nya lebih besar daripada KPP 0. Ya. Oke. Jadi sekali lagi ini ujinya uji apa namanya? Binomial lagi. Uji binomial kan hanya ada lebih kecil dari KPP dan lebih besar dari KPP kondisinya. Ya. Hal ini ya berimplikasi bahwa cukup beralasan untuk menolak hipotesis 0 ya dan memilih hipotesis 1 jika paling banyak R-1 sampel pengamatan itu nilainya lebih kecil dari KPP untuk beberapa R, sum R ya. Nah, sekarang kalau misalnya paling banyak ada R-1 sampel pengamatan yang lebih kecil dari KPP, maka seharusnya it must be true. Seharusnya benar bahwa statistik terkecil ke R tersebut ya, dalam sampel tersebut itu memenuhi bahwa pertidaksamaan ini. Jadi statistik terkecil ke R itu lebih besar daripada KPP 0. Ya, KPP 0. Nah, jadi daerah penolakan hipotesis 0 maksudnya ya. Jadi kalau statistik terkecil ke R ini berada dalam R itu adalah daerah penolakan. Daerah penolakan. Untuk statistik terkecil ke R yang lebih besar daripada KPP 0. KPP 0. Jadi bahasanya beda ya. Jadi untuk taraf nyata pengujian alfa, kita harus memilih bilangan R, bilangan bulat R itu. Ya. Sedemikian rupa sehingga R ya, kita pilih ke R. R-nya itu berapa ya? Itu justru itu yang kita mau cari. Statistik terkecil R itu kalau lebih besar dari KPP 0, itu peluangnya berapa? Kalau hipotesis 0 benar. Jadi kondisi ini apabila hipotesis 0 benar, itu peluangnya harus lebih kecil atau sama dengan alfa. Harus lebih kecil atau sama dengan alfa. Kenapa kok harus lebih kecil? Kenapa nggak sama dengan aja? Karena untuk bersama dengan itu susah, karena kita berhubungan dengan variabel yang sifatnya diskrit. Dari tadi kan untuk ngepasin 0,025 aja susah. Jadi, makanya digunakan lebih kecil atau sama dengan. Ya. Nah, kalau ini kan komplemennya. Pada kondisi hipotesis 0 benar, kalau nggak lebih besar ya lebih kecil atau sama dengan. Mana yang lebih gampang hitungnya. Kalau ini sedikit langkahnya untuk menghitung, ya pakai ini. Kalau ini lebih sedikit langkah untuk menghitungnya, pakai yang ini. Yang jelas, salah satu ini nilainya harus lebih kecil atau sama dengan alfa. Ya. Alfa. Oke? Nah, oke. Nah, R di sini adalah bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar. Yang bagaimana? Yang memenuhi ini. Ya, karena ini adalah binomial kan, ini sama aja binomial NP. Ya.
Kalau ini satu dikurang, nah ini berarti kurang. Ini peluang, kalau ini penjumlahnya dari R sampai N. Kalau ini dari R sampai N ya, satu dikurang, karena ini lebih besar kan. Kalau ini, nah, dari 0 sampai sebelum R. Sampai sebelum R. Nah, ini kan sebelum R ya R-1 penjumlahannya. Oke. Jadi kombinasi I dari N, P peluang eh, yang dimaksud atau di sini dalam hal ini adalah apa tadi? Eh, kuantil. Nah, kuantil ke P tadi ya. Kuantil ke P tadi. Ya. Itu kalau teori memang begitu. Kalau udah ini lihat lihat teladannya. Oke. Atau kalau pakai pakai kata-kata di sini ya. Daerah penolakannya itu, daerah penolakannya itu ya. Kalau ini adalah K berada dalam daerah penolakan, K tersebut ya, untuk K yang nilainya harus lebih besar daripada N-R plus 1. Ya. Kan eh, kita mencari daerah penolakan di mana hipotesis nol itu ditolak. Ya, itu kan. Di mana hipotesis nol itu ditolak. Ya. Oke. Jadi karena K harus lebih besar atau sama dengan N-R plus 1, maka ini tentunya kalau hipotesis nol benar ya. Kalau hipotesis nol benar kita menggunakan kuantilnya P tadi. Maka koefisien ini ya, P ini 1 min P pangkat I, P pangkat N min I, yang dibalik biasanya ya. Biasanya P yang pangkat I 1 min I. Nah, ini dijumlahkan mulai dari N min R plus 1, N min R, N min R plus 1, sorry, N min R plus 1, N min R plus 2, dan seterusnya sampai N. Ya, sampai N. Kan jumlahnya naik. Dan itu harus tidak boleh lebih besar dari alfa. Jadi R-nya berapa? Ini R-nya berapa? Kan yang dicari R-nya. R-nya berapa? Gitu ya. Oke. Ya. Kita lihat mungkin ada teladannya enggak? Ya, teladannya ya. ETS, Educational Testing Service. Ini yang menyelenggarakan GRE, bisa jadi TOEFL dan sebagainya. Itu melaporkan bahwa 75 ya persen skor dari porsi yang sifatnya kuantitatif, kan ada GRE itu ada kuantitatif, ada yang lain, logical reasoning dan sebagainya. Itu 693. Ini sering disebut dengan kuartil atas atau persentil ke-75. Kuartil atas itu ya data yang ada di bawah ini ada 75% ya. Atau di atasnya 25%. Nilainya 693 ya. In a certain year, dalam tahun tertentu. Nah, untuk menguji apakah kuartil ketiganya atau persentil ke-75%-nya itu, 75-nya itu masih 693, diambillah sampel sebanyak 15. Nah, ternyata nilai-nilainya sampelnya itu 690, 750, dan seterusnya ini. Ini ada 15. Pertanyaannya, apakah skor yang kita peroleh ini ya, yang majoring in statistik, ya, ini diambil dari mereka yang prodinya, program studinya, kalau kita istilahnya program studinya itu statistik. Ya. Itu masih mengikuti ini enggak? Persentilnya masih 693 atau apa enggak? Gitu kan. Nah, caranya ini kalau ringkasan dari daerah penolakan tadi ya. Ini kappa P0-nya. Ya. Di sini H0-nya. Ini alternatifnya lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. Ini satu arah,
lebih besar, satu arah lebih kecil, dua arah. Ya, dua arah. Di sini cara menentukan daerah penolakannya. Ini cara menghitung peluangnya. Peluang eksak, kalau peluang eksak menggunakan pendekatan binomial, kalau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan distribusi normal baku. Ya, normal. Oke. Nah, jadi pertanyaan tadi dapat dijawab dengan misalnya either by itu bisa salah satu dari ini dengan menggunakan uji hipotesis atau dengan pendekatan selang kepercayaan. Nah, di sini kita ilustrasikan dua-duanya. Ya. Nah, kuantil ke-75 itu artinya P-nya sama dengan 0,75. P-nya 0,75. Sehingga kita bisa tuliskan K di bawahnya 0,75, ya. P-nya kan 0,75. 0 pada hipotesis 0. Nilainya 693. 693. Jadi K 0,750 itu 6,93. Jadi hipotesis nolnya K 0,75 sama dengan 693. Ini harus diuji. Alternatifnya tidak sama dengan. Karena kita tadi belum ngitung, bisa aja kan? Kita belum ngitung kok. Kalau udah ngitung tahu di atas atau di bawah 693, kita bisa satu arah. Nah, dari nilai-nilai tadi, ya, kan the value of the test is K equal to 8. 8 apa? Nah, ini apa tadi? 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ya. Banyak data, 15. Ya. Karena terdapat nilai perbedaan kalau masing-masing data itu dikurang 693. Ada 8. Jadi K-nya 8, statistiknya 8. Mana yang lebih besar dari 693 misalnya? Ini lebih kecil, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5, 6, 7, 8. 693. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, K-nya 8. Karena yang lebih dari 693 ada 8. Ya. Oke, K-nya itu nilai banyaknya data yang lebih besar daripada 693. Oke. Baik. Sekarang, daerah penolakannya dua arah. Jadi, K apakah berada dalam daerah penolakan? L. Ya, ini K lebih kecil dari N-S. Ya. K atau K lebih besar daripada N-R plus 1. Kita harus cari R dan N-S. Ya. Itu bilangan bulat terbesar yang memenuhi persamaan 532, 534. Maksudnya sama seperti yang saya tunjukkan tadi, membuat tabel binomial. Tabel binomial dengan N15, buat 0 sampai 15, cari luas dari bawah, cari jumlah peluang dari bawah dan jumlah peluang dari atas. Ya. Di sini untuk N15, P 0,75. Ya. Nah, C-nya 0,017 itu the largest left tail probability. Yang tidak melebihi 0,025. Ya kan? Jadi tadi dengan cara saya tadi, oke, dapatlah sebelum 0,025 itu ada angka yang besarnya 0,0173. Nah, itu sebagai R-1. Itu pada nilainya 7. Ya. Berarti kalau R-17, R-nya sama dengan 8. R-nya sama dengan 8. Nah, sekarang dari atas nih, dari atas. Oh, ada nih sebelum, jadi kumulatif dari nilai terbesar itu, ada nilai yang sebelum 0,025, yaitu 0,134. 0,0134. Ya. Dan itu, ya,
untuk N15 itu P-nya, ya, sorry, ini satu min P-nya 0,25 ya, sehingga N min S-nya sama dengan 0, ya, atau S-nya sama dengan 15. Ini kalau nggak cara ini juga bisa. K-nya berarti K-nya lebih kecil dari 0, K-nya lebih besar dari 8, lebih besar dari 8 ya. Dan cara tadi. Ya. Jadi kalau kedua, oke kita lihat pakai Excel dulu aja biar biar gampang. Pakai Excel. Ya. Oke, saya taruh di sini ya. Di sini ya. Oke. 0 sampai 15. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke. Ini sama dengan binom dis N-nya ini suksesnya 0, trialnya 15, ya. Eh, peluang suksesnya 0,75, false. False peluangnya ya. Atau kalau dipakai ini sangat kecil. Sangat kecil ya. Oke, kecil. Di sini peluangnya totalnya 1 ya. Oke, ini kumulatif dari bawah. Kumulatif dari bawah, ini sama dengan dulu. Ini sama dengan nilai sebelumnya ditambah peluang ini, kopikan ke bawah. Paling bawah harus sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Yang dari bawah, kumulatif dari sini. Yang terbesar, oke, 0,013. Yang di atasnya sama dengan nilai ini ditambah peluang. Nih, oke. Kopikan ke atas. Kopikan ke atas ini. Paling atas harus sama dengan 1. Oke, sorry. Di sampai 5 digit ya. Oke. Nah, di sini. Sorry. 0,75. 0,75 ya. 0,75 nih. 0,013 ini ya. 0,01311 ini kan 7 ini. 7 ya. Oke. Tadi yang ini dari bawah. Ini kalau kumulatifnya ini sebetulnya ini kumulatifnya 0,017. Kalau dari sini kumulatifnya ini ya, yang lebih kecil dari 0,025. Jadi ini 15 ya, ini 7. Ini 15, ini 7 ya. Oke. Sorry. Oke, di sini. Nah, makanya di sini ya. Di sini N-nya 15. S-nya 15. S-nya 15 kan? Eh, yang dari atas ini, S-nya 15. Yang dari bawah tadi, nah ini 7 ya. Elemen 1 7, jadi R-nya sama dengan 8. Jadi untuk daerah penolakannya ikut ini ya. Ikut ini. Mana tadi? K tadi. Ya. Kali besar dari ya. Tadi 2 arah atau 1 arah? N min S, 15 min 15, 0. Ya kan? K lebih kecil dari 0. Atau K lebih besar dari 8. Ya. Nih, lebih kecil dari 0, K lebih besar dari 8. Kan? N min R, mana tadi? K, ini ya. Nah, ini. 15 dikurang 8. 15 dikurang 8, 7 tambah 1, 8. Ya. K lebih besar dari 8 atau K lebih kecil atau sama dengan 0. Itu daerah penolakannya.
Padahal K-nya berapa? K-nya tadi berapa? Kita dapat K-nya berapa? 8. K-nya 8 ya. Karena nilai observasi K8 itu berada dalam daerah penolakan, kan bisa sama dengan 8. Ya. Maka terdapat bukti bahwa pada tahun itu skor dari GRE, siswa-siswa yang bidangnya statistik itu tidak konsisten sebagaimana dilaporkan oleh pihak yang berwenang tadi. Kan kuartil atasnya atau persentil atau kuantil ke-75 itu untuk semua student ya, nilainya 693. Nah, tidak konsisten. Karena H0 ditolak. H0 ditolak. Ya. Nah, ini kalau dalam buku saya itu statistik-statistik uji binomial istilahnya. Karena menggunakan statistik binomial. Ya. Ada pertanyaan? Jadi caranya sekali lagi caranya dengan menggunakan kalau mau apa namanya memahami ya harus mendevelop seperti ini. Karena kalau tabel binomial itu yang lengkap nggak ada. Untung ada Excel sekarang ini. P-nya berapa saja bisa diganti. P-nya kan bukan hanya 0,7, berapapun P-nya di sini asal di antara 0 dan 1 bisa. Ya. Yang penting kumulatif dari bawah ini, carilah kumulatif dari bawah di sini yang nilainya mendekati separuh dari alfa. Kalau dua arah loh ya, kalau dua arah. Di sini separuh dari alfa. Kalau alfanya 5%, separuhnya 0,025. Kalau di sini sudah lebih dari 0,025. Jadi yang lebih kecil atau sama dengan 0,25 itu untuk R-1 sama dengan 7. Ya. R-1 sama dengan 7. Oke? Jadi makanya penghitungannya mulai 8, 9, 10, 11 itu. Sampai sebelum ini. Sampai sebelum ini. Karena kalau dari atas ini, ya, ini S-nya 15. Ya, saya 15. Kalau di sini sudah, kalau mau 14, udah lebih dari separuh. Udah lebih dari 0,025. Nah, ini berapa? Coba lihat. Ini kalau dijumlah, nah, 0,96934. Yang lebih besar dari ini, dan lebih kecil dari ini, dari 15. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini. Jumlah ini 0,9693. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Apa tidak? Kalau kita lanjut. Lanjut. Uji tanda. Sign tanda. Sign das uji tanda. Ya. Sama prinsipnya. Uji tanda ini menggunakan konsep statistik. Ujinya menggunakan statistik uji binomial. Ya. Tanda itu hanya ada dua, plus sama min. Plus sama min. Kalau sama, kalau nol, nggak kita pakai. Kita sisihkan yang kalau kita membandingkan perbedaan itu nol. Ya, kalau datanya berpasangan. Ya, uji tanda, namanya itu kan. Ya, atau di median. Ya. Kalau ini misalnya menguji median dengan uji tanda. Menguji median dengan uji tanda. Oke, kalau M0 itu adalah median yang dihipotesiskan pada hipotesis 0 ini. Median pada hipotesis 0. M0 berapa terserah, pokoknya median. M0. M median, M1 ya, median. Ya. Jadi kita menguji ini misalnya. Ya. Nah, karena dia median, median kan nilai yang berada di tengah-tengah. Apabila data tersebut diurutkan. Maka kalau kita nyatakan peluang X lebih besar daripada median, sama aja. Ya.
itu sama dengan peluang X lebih kecil dari median. Karena median itu di tengah-tengah, maka theta itu yang namanya peluang bahwa X itu melebihi median atau peluang X itu lebih kecil dari median, itu harus sama, yaitu 0,5. Nah, 0,5 ya. Ini H0. Jadi yang kita pakai dalam tabel binomial tadi, yang kita bangkitkan adalah tabel binomial dengan P sama dengan 0,5. Ya, 0,5. Lebih gampang. Nah, tadi kuantil lebih sulit. P-nya nggak harus 0,5. Karena kalau kuantil 0,5 berarti dia median. Ya. Oke. Nah, setelah itu, yang namanya K sekarang, K itu banyaknya tanda positif di antara sebanyak N perbedaan data tersebut terhadap median yang dihipotesis nolkan. Ya. Jadi setiap data itu dikurangi dengan nilai M0 nih. Kalau nilainya lebih besar dari 0, kita kasih tanda plus. Kalau nilainya lebih kecil dari 0, kita kasih tanda min. Jadi istilahnya kalau XI lebih besar dari M0 plus, XI lebih kecil dari M0 min. Ya. Oke ya. Nah, tandingannya apa? Oke, tandingannya boleh dong kalau misalnya medianya lebih besar dari M0 atau tetanya lebih besar dari setengah teta. Oke. Kalau tadi A0-nya teta sama dengan setengah. Ini teta lebih besar dari setengah. Daerah penolakannya, oke, sebut saja K. Berada dalam R. Bahwa K tersebut, ya, kalau mau ditolak harus lebih besar atau sama dengan K kecil alfa. K kecil alfa. Loh, K kecil alfa itu berapa? Loh, K kecil alfa itu dipilih, ya, the smallest integer, bilangan bulat terkecil. K alfa, bilangan bulat terkecil yang memenuhi lagi binomial, ya kan? Binomial. Cuma di sini P-nya setengah, 1 min P setengah juga, ya kan? Sama seperti tadi. Jadi ini bunyinya, kalau hipotesis 0 benar, ya, maka peluang K itu berada di dalam daerah penolakan, ya, lebih besar atau sama dengan K alfa, itu harus tidak boleh lebih dari alfa. Ya, tidak boleh lebih dari parameter pengujian. Ini parameter pengujiannya. Ya, caranya sama. Ya. Kalau ini H1-nya lebih besar, ini A1-nya lebih kecil, ya. Cuman cuman yang beda adalah arah penjumlahan. Kalau ini di sebelah kanan ya, di sebelah kanan I. Kalau di sini nanti di sebelah kiri dari 0 sampai nilai tertentu ya. Kalau di sini nilai tertentu sampai n. Nilai tertentunya itu alfa, K alfa tadi. K alfa itu berapa? Ya. Oke. Jadi K alfa itu berapa kalau dijumlahkan sampai yang ke n, itu jumlahnya tidak boleh lebih dari alfa. Kalau yang sebelah kiri dari 0 sampai K alfa aksen. Biar nggak bingung di sana ada K alfa, di sini K alfa aksen. Gitu kan. Nah, kalau dua arah, kalau dua arah ada luas sebelah kiri, luas sebelah kanan. Ya, kedua-duanya harus tidak boleh lebih dari setengah alfa. Nah, ya, alfa. Di sini cari K alfa berdua, di sini yang dicari K alfa berdua aksen. Gitu. Sama prinsipnya. Jadi kita bangun dulu tabel binomial. Tabel binomial, ya. Oke. Ada pertanyaan. Nah, sekarang mengenai nilai P, bagaimana menghitung nilai P ini? Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana menghitung nilai P di dalam pengujian kuantil. Sudah ditabelkan, bukan dijelaskan. Ini menghitung nilai peluangnya ya. Nilai peluang kalau tanda alternatifnya lebih besar, maka menghitung peluangnya pakai ini. Jumlahkan dari K0 sampai N. Kalau lebih besar. Kalau lebih kecil, K0 dari 0 sampai K0. Mungkin bedakan antara K0 ini dan K0 yang ini ya. Oke. Kalau dua arah, mana yang lebih kecil? Ya. Dari
PU dan PL itu, PU dan PL ini dikalikan 2. 2 kali minimum. Ya. Mana yang lebih kecil ya? Oke. Oke, itu dasarnya. Itu dasarnya untuk perhitungan nilai peluang ini ya. Oke. Kita menggunakan yang di atas tadi boleh. Nah, andekan menghitung atau mendapatkan alfanya itu kalau permasalahannya N-nya besar, ukuran sampelnya besar, maka kita bisa menggunakan distribusi pendekatan. Pendekatan apa? Ke normal. Pendekatan ke normal. Jadi pendekatan normal dari binomial. Dari binomial. Jadi K alfanya digunakan ini. Setengah N kali ditambah setengah, tambah setengah kali ini. Setengah yang tengah ini adalah koreksi kekontinuan. Ini adalah nilai harapan dari binomial. Binomialnya kan N besar P, P-nya setengah, jadi setengah N. Ya. Variannya kan N kali setengah. Nah, setengah ke setengahnya keluar dari akar jadi setengah akar N. Jadi ini setengah akar N ini kalau setengahnya masuk jadi 0,25. N kali 0,5 kali 0,5 itu varian dari binomial N setengah. Ini nilai harapan dari binomial N setengah. Ini koreksi kekontinuan. Ya, oke ya. Nah, gitu. Jadi kalau K alfanya ini, maka pendekatan nilai peluangnya 1 dikurang. K0 dikurang setengah, kurang setengah N. Ini sama aja. Kalau di sini ditambah, ya ini dikurang. Ya. Oke. Nah, alright. Oke ya. Power itu sama aja yang hitung peluang, tapi kalau hipotesis satunya yang benar, ya, peluang menolak, ini kan daerah penolakan, menolak hipotesis, ya, peluang berada di daerah penolakan, ya. Kalau hipotesis satu yang dipakai, kalau hipotesis satu yang benar, hipotesis satu yang benar ya. Oke. Hipotesis yang benar berapa? Ya pokoknya selain yang dihipotesis nol kan. Kalau yang dihipotesis nol kan itu setengah, ya theta ini bagaimana kalau theta itu bukan setengah, 0,6, 0,7 atau lebih kecil dari itu, 0,4, 0,3 gitu ya. Makanya tergantung dari theta. Thetanya berapa? Ya, oke ya. Ini bacanya kan bersyarat kalau hipotesis satunya yang dipakai dalam perhitungan atau istilahnya kalau hipotesis satunya ini benar. Jadi fungsi kuasa itu seperti ini. Kuasa menolak tergantung daerah penolakannya ya. Ini kalau daerah penolakannya dari sebelah kanan, peluang XI lebih besar dari F0. Oke. Sebetulnya ada di sebelah kiri ya. Yang jelas peluang di sini adalah daerah penolakan apabila H1-nya benar. Oke. Ini contohnya kalau nanti oke kita baca aja ya. Oke, sebagai teladan kita kalkulasi kuasa uji dari uji tanda. Ini menguji nih. H0 medianya sama dengan 28. Lawan medianya lebih besar dari 28. Ya. Kalau N-nya banyaknya datanya itu 16. Taraf nyata pengujiannya 0,05. Ya. Under the assumption that the population is normally distributed with standard deviation 1 and median. Ini ya. Jadi kalau hipotesis nolnya, kalau hipotesis asumsinya bahwa populasinya menyebar normal dengan standar deviasi 1 dan medianya 29,04. Ya. Oke, ya. Baik.
Tabel G menunjukkan daerah penolakan dengan alfa 0,05, yaitu K lebih besar dari 12. Sehingga K alfa sama dengan 12. Dan exact size of the sign test, uji tandanya kalau dihitung pakai uji tanda, karena ini adalah uji yang eksaknya, uji tanda itu menggunakan distribusi binomial, maka di sini kita dapatkan nilainya 0,0384. Nah, kalau begitu, nah, kita dapat mengevaluasi peluang theta itu, ya. Ini lihat theta, ya. Kalau hipotesis satunya benar, hipotesis benar berarti yang dipakai sebagai pengurang adalah nilai ini 29,04. Jadi peluang X lebih besar dari 28. Given atau kalau H1-nya benar. H1 benar berarti kalau mau standarisasi ke Z dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Nah, distribusi normal kan simetris. Mau rata-rata mau median sama, yaitu 29,04. Setelah dikurangi min, yang sama dengan mediannya karena normal itu simetris, maka setelah itu dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya 1. Ya. Oke, yang ini menjadi Z. X dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasinya Z. Yang ini menjadi angka min 1,04. Ya. Nah, peluang Z lebih besar dari min 1,04 itu 0,1492. 1 dikurang 0,1492, 0,8508. Atau kalau disingkat 0,85. Ya. Loh, tetanya lebih dari setengah. Ya. Nggak masalah. Tetanya lebih dari setengah. Kan H1. Tandingan. Ya. Dia sah-sah saja untuk hipotesis tandingan. H1 ya. Nah sekarang, bagaimana powernya? Nah, kita masukkan theta 0,85. Masukkan fungsi kuasa 0,85. Jebret. Gitu kan. Nah, daerah penolakannya mulai dari 12. Ya, tadi kan mulai dari 12 nih. Ya kan? K lebih besar dari 12. Berarti kita jumlahkan mulai 2012, 13, 14, 15, 16. Kok sampai 16? Nah, iya, wong N-nya 16. N-nya 16. Ya kan? Jadi di sini dijumlahkan dari 12 sampai 16. Apa yang dijumlahkan? Ini. Peluang kalau kuasa kalau peluangnya itu 0,85. Ini 0,85 kan H1-nya dianggap kalau ini yang benar. Jadi P-nya 0,85, 1 min P 0,16, 0,15, sorry. Jadi di sini P pangkat I, 1 min P pangkat 16 min Q. Ya. Oke? Nah, gitu. Komplemennya kalau ngitung komplemennya itu jauh lebih banyak nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak kali. Ada 12 kali penghitungan kalau di sini. Ya. Tetapi dalam Excel ini ada binom disk-nya pakai kumulatif. Kumulatifnya true. Ya. Jadi lebih gampang. 1 dikurangi. Makanya tergantung mau pakai ini atau pakai ini sama saja hasilnya 0,9209. Jadi kuasa uji kalau P-nya 0,85 itu 0,9209. Nah, jadi bagaimana? Kalau pakai normal, kalau teori normal, ini mu-nya 28 ya. H0 mu-nya sama dengan 28. Mu sama dengan 28, rata-rata sama dengan 28 ya. Nah, di sini kan pakai M. Di sini pakai mu ya, 28 ya. H1-nya mu sama dengan 29, sigma 1 ya. Ya. Oke. Makanya tadi saya bilang, distribusi normal itu min dan median coincide.
sama saja. Jadi mau min, mau mu, mau median sama mu sama saja. Oke? Nah, daerah penolakannya gimana? Kalau alfa 5%, di sebelah kanan nih daerah penolakannya. Daerah penolakannya itu berapa? Oke, 28 ditambah sesuatu. Z 0,005, luas di sebelah kanannya 5%. Dibagi, ini kali 1 sebetulnya. Cuman satunya kan kali 1 mau tulis di sini apa enggak ada masalah. Dibagi akar N. Ya. Kita dapatkan 28,41. Ya, 28,41. Ini apa? Daerah penolakan. Nah, sekarang kalau pakai normal nih, kalau pakai normal. Kuasanya oke. Parameternya jadi ini sekarang, 28,09 29,04 sorry. PW-nya 29,04. Yang dipakai bukan ini yang dipakai. Yang dipakai pendekatan normal, ya. Bahwa rata-ratanya ini bagaimana kalau rata-rata ini lebih besar dari 28,41, ya. Kalau yang benar sekarang itu distribusinya normal. Normal dengan parameter rata-rata 29,4, 29,04 dan standar deviasinya 1. Nah, jadilah yang di sini seperti tadi, dikurang 29, jadi apapun di sini dikurang rata-ratanya dibagi S per akar N, S-nya 1. Ya. Di sini juga gitu. 28,41 dikurang 29,4 dibagi 0,25. Ini 0,25 kan? Berarti Z lebih besar dari min 2,52. Dapatlah powernya. Powernya 0,9941. Nah sekarang, mana yang lebih besar powernya? Ini 92%. Ini 0,92. Ini 0,9941. Yang mana yang lebih besar? 9941. Ya. Dengan demikian, power dari teori normal, uji teori normal itu lebih besar daripada power dari uji tanda. Yang mestinya di sini seperti yang kita harapkan. Karena teori normal, karena since normal teori test, uji normalitas teori normal itu diketahui memang merupakan uji terbaik apabila populasinya memang normal, ya kan? Populasinya memang normal. Oke. Permasalahan dengan pembandingan langsung dari uji tanda ini dengan uji normal adalah power, kuasa dari sebarang dua uji yang secara langsung hanya dapat dibandingkan apabila ukuran atau taraf dari signifikan tersebut sama atau mendekati sama. Ya, mendekati sama. Dalam kasus ini, uji tanda memiliki nilai exact size, memiliki ukuran yang dipakai tadi itu 0,0384. Kenapa kok nggak 0,05? Susah, karena diskrit. Sedang normal teorinya menggunakan alfa yang 0,05. Paham ya? Ini alfanya persis 0,5. Tapi yang di sini yang teori yang apa namanya uji tanda tadi 0,0384, nggak bisa 0,05, sedikit lebih kecil dari 0,05. Ya. Oke ya. Oke. Jadi kenaikan dalam ukuran ya, uji tersebut itu inherently biases. Jadi sejalan dengan bias dari pembandingan kuasa tadi. Ya. Ini oke lah, ini dekat. Jadi kita masih bisa mengatakan bahwa ini kan dekati 0,4, ini 0,5 gitu ya. Nah, tapi kalau jauh sekali ya nggak bisa bandingkan dengan cara tadi. Ya. Nah, oke. Nah, ini solusinya. Untuk meyakinkan supaya pembandingan lebih adil, ya, mungkin kita menggunakan exact size, ya, itu sama persis 0,05. Kalau tadi kan hanya 0,0384. Dengan cara apa? Apa yang disebut dengan versi randomisasi, ya, pakai randomisasi. Oke. Nah,
Kalau dan ternyata setelah melalui randomisasi pun di sini, this is still larger ya. Randomisasi ini perlu pembahasan tersendiri Kak di sini. Karena sisanya, selisihnya antara 0,05 dan 0,384 itu perlu randomisasi. Ya. Tapi intinya ternyata tetap saja powernya masih lebih besar. Ya, lebih besar. Ya. Lebih besar. Karena kalau randomisasi ini ada sedikit perubahan daerah di mana hipotesis nol itu ditolak. Jadi kriteria region rejection region-nya sedikit berubah, yaitu 28 ditambah, nah Z-nya Z 0,384 bukan Z 0,05 ya. Tapi ternyata masih tetap sedikit 0,9918 ini 0,9941 hanya turun dikit dari 9941 menjadi 9918 ya. Artinya masih tetap lebih bagus ya. Tapi caranya seperti itu. Caranya untuk membandingkan jadi kalau kita bicara alfa itu taraf pengujian atau peluang kita melakukan kesalahan tipe 1. Peluang menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol benar ya. Kalau beta peluang menerima hipotesis nol apabila hipotesis nol salah ya. Tapi kalau 1 min beta power peluang menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol salah. Nah, itu yang benar. Tapi power hanya untuk membandingkan 2 alat uji kayak tadi ya. Satunya sign test, satunya pendekatan normal. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Ini pakai aplikasi yang lain ya, yang mungkin di sini kurang populer. Ya, mungkin di sini kurang populer. Ya. Jadi pakai turan makro minitab. Minitab ini. Minitab. Kalau punya minitab itu di running makronya. Makro sign range. Nanti kali-kali saya coba. Siapa tahu saya bisa. Ya, oke. Nah, saya teruskan dikit. Ini kalau prosedurnya berkaitan dengan pengamatan berpasangan. Ya, berpasangan atau dua populasi yang saling dependen. Nah, tidak bebas. Tidak bebas. Nah, selanjutnya kalau kita punya permasalahan seperti itu, karena umumnya kalau berpasangan itu yang kita lihat adalah apakah perbedaan tersebut itu signifikan apa tidak, maka cara pengerjaannya sama seperti yang one sample prosedur, pakai uji tanda dan sebagainya ya. Nah, sama prosedurnya sama, hanya digantikan notasinya dengan D, di mana D adalah selisih nilai antara X dan Y. Selisih nilai antara X dan Y. Oke, D. Oke, nah, ya, sama. Hanya formulasinya aja agak sedikit berbeda. Padahal intinya sebetulnya sama. Kalau memahami statistik statistik uji binomial, artinya yang dalam penyelesaiannya kita menggunakan distribusi binomial, termasuk cara menentukan daerah penolakan maupun nilai peluangnya, nah, selesai sudah. Jadi misalnya dalam teladan 541 ini, andaikan ada 13, each of 13 randomly chosen female registered voters. Jadi ada 13 perempuan dewasa yang apa namanya telah mendaftar untuk pemilihan ya. Ini ditanya apakah yang bersangkutan itu if she was going to vote ya, apakah dia akan memilih kandidat A atau kandidat B ya dalam pemilihan mendatang ya.
Nah, kalau di Amerika bisa jadi di sana itu tidak rahasia lagi, tidak rahasia. Bisa saja kita tahu bahwa si A itu milik A, si X milik A, si X milik B dan sebagainya, dan itu nggak masalah. Nah, langsung umum, bebas dan tidak rahasia. Nah, gitu. Nah, ini andaikan hasilnya seperti ini. Ternyata dari 13 itu 9 itu milih A. 9 milih A. Nah, berarti apakah cukup bukti untuk menyatakan bahwa kandidat A ini lebih disukai daripada kandidat B? Kan berarti sisanya 4 itu milih B. Yang milih A 9, yang milih B 4. Apakah ini datanya sedikit ya? Nah, yang seperti ini pakai statistik non parametrik, ya. Oke, sama itu tadi. Jadi kalau kita punya data seperti ini ya, uji tanda yang berjalan. Ya, uji tanda yang berjalan. Tandanya kalau misalnya yang satunya 9, satunya 4 tadi ya. Jadi kalau theta itu merupakan peluang yang sebenarnya kandidat A itu lebih menyukai kandidat B. Hipotesis nol mengatakan, oke, kedua kandidat sama nih chance-nya, setengah-setengah, 50-50. Ya, theta. Tapi itu, bahwa theta itu adalah peluang bahwa kandidat A lebih disukai daripada kandidat B. Maka H1-nya tandanya harus lebih besar dari setengah. Lebih besar dari setengah. Ya. Nah, ingat, N-nya 13. K-nya berapa? 9. Dari mana ya? Tabel dulu. Kita bikin tabel dulu yang tabel binomial dari 0 sampai 13 dengan P setengah ya. Nanti kita dapatkan, oke, K-nya 9 dengan cara yang seperti saya tadi. Nah, padahal dengan N13 ini, di sini dikatakan ya, A itu ya, yang lebih apakah lebih disukai daripada B dengan data bahwa si mereka yang milih A itu ada 9. Ya. Nah, nilai peluangnya bisa dicari. Nilai peluang itu bisa dicari ya. Ternyata nilai peluangnya 0,1334. Ya, nilai peluang. Jadi yang lebih besar daripada 9 itu dicari peluangnya. Nah, kalau kita lihat nih 1334 padahal alfanya 5%. Maka there is not sufficient evidence, nggak dapat cukup bukti ya untuk mengatakan bahwa wanita-wanita yang tersebut yang meskipun 9 milih A yang sisanya milih B, itu tidak bisa dikatakan bahwa kandidat A itu lebih bagus, lebih kuat daripada B. Karena di sini tidak signifikan. Ya, itu saja. Oke, ini teladan yang lain nanti bisa bisa dibedakan ya. Kalau ini pengamatannya berpasangan. Ya. Beberapa peneliti mengklaim bahwa suseptibilitas ya, ini hipnosis dapat mungkin ditingkatkan melalui training ya. Nah, untuk menginvestigasi itu ada 6 subjek yang dipakai sebagai ujian ya, uji lah. Nah, di sini ada tesnya sebelum, before test ini after, before training ini after training, ya, before after. Nah, setiap subjek ini yaitu setelah dan sebelum training itu dikasih evaluasi yang nilainya itu skill ya dari 1 sampai 20.
Saya nggak tahu 1 itu apa, 20 itu apa gitu ya. Nah, kira-kira bermanfaat nggak trainingnya kalau misalnya semakin besar semakin besar nilainya itu semakin bermanfaat. 10 jadi 18, 16 jadi 19, 7 jadi 11 kan gitu kan. Tapi ada juga yang 4 jadi 3, 2 jadi 3. Nah, kalau dilihat nih yang turun hanya 2 nih yang turun. Hanya 4 ke 3 dan 7 ke 5. Yang lain naik, ya kan? Naiknya berapa nggak peduli. Yang jelas ada kenaikan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dari 6 itu yang naik 4, ya, atau K0-nya 4. Ya, sama seperti tadi. N-nya 6. Nah, tadi tabel G. Oh, ternyata taraf nyata, ya, ternyata taraf nyatanya itu nilai peluangnya itu 0,3438. Ya, ini sorry. Ini adalah apa itu? Taraf nyata pengujian ya. Mungkin untuk mendapatkan nilai yang 0,05 susah karena sampelnya cuma dikit ya. Oke. Nah, ini sekali lagi caranya dibuat tabel dulu binomial ya, binomial eh, dengan P sama dengan setengah ya, dengan P sama dengan setengah, N-nya 6. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Oke. Nah, eh, kalau kita lihat di sini ya, datanya tidak mendukung klaim bahwa sebarang level yang kurang dari 0,3438. 0,3438. Apa ya? Jadi kalau misalnya kita pakai Excel lagi gitu ya, kita pakai Excel lagi, nah, cuma sampai 6 saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis. Ya. Oke. Binom dis. Ya. 0, 6, ya. Setengah, false, sorry. False. Oke. Nah, oke. Oke. Nilainya nih. W0 nih. Kalau dikumulatif dari bawah, ini sudah cukup mendekati setengahnya kalau ya persen. Ya, sorry. Ini tambah ya, ya kumulatif. Kalau dari atas sama dengan simetris ya, karena setengah ya, dengan tambah, sorry, sama dengan ini tambah ini harusnya simetris karena sama dengan setengah peluangnya. Nah, betul kan? Oke. Jadi di sini sudah menghasilkan 0,01 peluang dari bawah. Nih, 0,01. Sedang yang di sini peluang dari atasnya sudah 0,01 untuk X6. Ya. Jadi darah penolakannya itu kalau K-nya 0 atau K-nya 6. K-nya 0 atau K-nya 6. K-nya kan 4. Ya. Kalau 4 ya berarti ada di dalam daerah penerimaan. Ya. Jadi daerah penolakannya itu kalau K-nya 0 atau K-nya 6. Ya. Kalau dua arah. Tuh. Kalau satu arah, ya tinggal dikalikan 2. Yang mana yang minimum? Kalikan 2. Ya. Oke. Makanya ini kan 0,3438 tadi. Sorry. 0,3438 itu kalau dilihat sini nih. Nih. 3438. Ya. Sorry. Nih. Oke. Ini kumulatif.
Jadi kumulatif dari ini 34, 38. Karena K-nya sama dengan 4 tadi, ya. Yang lebih besar daripada ya, K0, Pak. Oke? Nilainya itu. Oh, satu arah ya. Kalau satu arah apalagi satu arah. Ini satu arah ya, MD lebih besar. Berarti hanya yang bagian atas saja. Kalau lebih besar dari 6 saja. Kalau lebih besar atau sama dengan 6. Ya. Nilainya 0,0156. Ya. Jadi yang hanya dilihat hanya yang ini saja. Ya, karena daerah penolakannya hanya ada di atas. H1-nya lebih besar. Jadi daerah penolakannya hanya ada di atas, yaitu untuk K lebih besar atau sama dengan 6. Baru ditolak. Ya, peluangnya berapa? Ini 0,0156. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya. Uji tanda ya. Uji tanda sign test. One sample and bad. Oke. Pertanyaan? Enggak? Oke, kita lanjutkan rank order statistik. Statistik peringkat atau rank. Ya. Jadi kalau kita punya pengamatan X1, X2 sampai Xn ini, pengamatannya, nah ini X1, X2 sampai Xn pengamatannya. Kemudian kalau kita notasikan ada R-nya, R dari X1, R dari X2, dan seterusnya, artinya rank-nya, urutan dari terkecil ke terbesarnya, ya, kita gunakan notasi R ini untuk urutan dari terkecil ke terbesar. Jadi RXI lebih kecil atau sama dengan RXJ. Kalau XI memang lebih kecil dari XJ. Artinya R itu rank dari yang terkecil. Ya. Karena kalau bisa aja rank dari yang terbesar, bisa aja. Ini dari yang terkecil ya. Nah, jadi kalau XI lebih kecil dari XJ, rank XI lebih kecil dari rank XJ. Logis. Ya. Atau kalau XI itu diganti dengan fungsi sebaran kumulatifnya, FXI, FXJ, hukum ini juga berlaku. Karena apa? Karena fungsi sebaran kumulatif itu sifatnya tidak turun. Tidak turun. Atau kalau continue X-nya itu naik. Karena naik, maka nilai ini pasti lebih kecil dari nilai ini. Nah, kalau tidak turun, nilai ini lebih kecil atau sama dengan, bisa jadi sama dengan kalau datar. Ya. Oke? Nah, sebagai tambahan juga, ya, sebagai tambahan juga, karena RXI juga lebih kecil sama dengan RXJ, kalau dibalik juga berlaku. Kalau dibalik, karena fungsi F itu tidak turun. Ya. F itu tidak turun. Non-decreasing function. Ya. Tidak turun. Ya. Nah, itu sifatnya. Baik, selanjutnya bagaimana mematematikan matematik ya, matematik. Jadi definisi dalam bentuk fungsi rank suatu nilai XI dalam suatu gugus N, ya, gugus N. Ya. Different observation. Jadi N itu nilainya berbeda-beda semua. N itu nilainya berbeda-beda semua ya.
J 1, 2, 3 sampai N. N itu berbeda-beda semua. Ya. Maka didefinisikanlah bahwa rank XI itu sama dengan ini. Jumlah dari SXI dikurang XJ. J dari 1 sampai N. Yang bergerak J-nya loh ya, yang bergerak J-nya ini. J dari 1 sampai N. Kita bicara XI-nya, rank XI. Apa S ini? S ini adalah didefinisikan sebagai berikut. SU itu sama dengan 1 kalau U-nya di sini, U-nya di sini itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau berarti di sini XI lebih besar atau sama dengan XJ. Baru nilai ini 1. Ya. Jadi kalau data kita XI ini, yang bergerak ini, X1, X2, X3, sampai Xn. Ada berapa banyak XI yang lebih besar daripada XJ. Yang lebih besar dari XJ. Maka itu adalah rank XI. Ya, rank XI. Nah, kalau cuma 1, yang lebih besar dari XJ, ya ranknya 1. Ya, cuma 1, yang lain 0. Gitu. Nah, ini kalau nilai di sini lebih kecil dari 0, artinya XI lebih kecil dari XJ, ini 0. Ini kan cuma nambah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Gitu. Ya. Atau formula kalau nggak suka dengan yang ini, kalau nggak suka dengan ini, bahwa di sini XI kurang XJ, kita tambahkan pakai ini aja. Asalkan I tidak sama dengan J. Ya, berarti misalnya di sini 1 nggak boleh dengan 1 di sini. X1 dengan 1 nggak boleh. 1, 2. Ya. 1, 2, 1. Gitu. Gantung indeksnya ya. Oke. Baik. Nah, RXI atau rank order statistik. Statistik rank order. Rank itu peringkat, order tataan. Tataan peringkat. Ya lah, rank order statistik itu aja. Merupakan pembaca yang sifatnya diskrit. Ya. Dari sampel populasi kontinu yang distribusinya seragam kontinu. Ya. Jadi rank order statistik is a discrete random variable and for a random sample from a continuous. Dan jika dan untuk suatu contoh acak dari suatu populasi kontinu itu mengikuti sebaran seragam diskrit. Sebaran seragam diskrit. Jadi kalau di sininya ada poinnya, titiknya ada sebanyak N, maka fungsi peluangnya di sini seper N. Ya. Tergantung titiknya di sini berapa. Kalau di sini 10, ya seper 10. Dan seterusnya. Oke. Berapapun J-nya, ini berapapun J-nya. Ya. Jadi rank XI itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa N. Nah, peluangnya sama, yaitu seper N. Peluang seper N. Nah, oke. Ini kenal produk momen, hasil kali momen. Ini momen hasil kalinya, ya kan? Korelasi yang digambarkan oleh formula ini, dirumuskan oleh formula ini antara variabel X dan Y. Ini rho itu correlation, ya. Yaitu ini adalah kovarian antara XY yang bisa dinyatakan sebagai formula yang di sini atau di sini sama aja. Kovarian XY itu nilai harapan XY dikurangi nilai harapan X kali nilai harapan Y. Dibagi dengan standar deviasi masing-masing pembaca X dan Y. Itu korelasi. Ya. Oke. Apa hubungannya dengan ini tadi? Oke. Nah, kalau kita lihat, ya,
Ini sebaran dari XI sama dengan sebaran dari X. Ya. Sebaran dari XI, sebaran dari X mau diurutkan atau belum? Sama aja. Dan rank XI itu menyebar identik. Ya. Meskipun tidak bebas. Meskipun tidak bebas. Dengan demikian, ada alasan untuk mendefinisikan korelasi populasi, koefisien korelasi populasi itu ya, antara rank dengan nilai-nilai variat dari korelasi variabel XI dan YI. YI yang di sini di mana YI adalah rank dari XI-nya itu sendiri. Jadi kalau korelasi antara X dan rank-nya, korelasi antara X dan rank-nya ya bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis seperti ini saja. Ya. Apa bedanya ini? Ya, apa bedanya dengan ini? Ini nggak pakai notasi XI, YI. Ya. Ini pakai. Ya. Nah, sebaran marginal YI, rank XI ini, untuk sebarang I ini, itu juga seragam diskrit. Ya. Seragam diskrit. Artinya, untuk Y yang mana saja, YI mau Y1, Y2, Y3, Y4 ya. Ini J-nya berapa saja, itu seper N. Karena seragam diskrit, tergantung banyaknya titik di sini. Tergantung banyaknya titik. Ya. Nah, sehingga momen itu di sini dalam hal ini momen di sekitar titik pusat. Ya. Momen di sekitar titik pusat itu nilai harapan YI-nya. Ya YI dikalikan peluangnya. YI-nya itu kan nilainya 1, 2, 3. J-nya ya. Peluangnya seper N. Jadi jumlah dari J kali seper N. Nah, N-nya ini bisa keluar. Yang dijumlahkan J. Dari 1 sampai N besar. Jumlah N bilangan bulat pertama adalah N kali N plus 1 per 2. Dibagi dengan N, ya tinggal N plus 1 per 2. Ya. Oke. Sedangkan untuk kuadratnya, jadi ini 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, dan seterusnya. Ya. Ini N-nya keluar dulu. Jadi jumlah N kuadrat bilangan bulat pertama itu N kali N per 1 kali 2N per 1 per 6. Nah, dibagi dengan N, N-nya hilang. Jadi N per 1 kali 2N per 1 per 6. Ya. Sehingga variannya sama dengan nilai harapan. Ini N plus 1 per N plus 1 kali 2N plus 1 per 6 ini dikurangi kuadrat dari ini. Kuadrat dari nilai harapan. Nilai YI N plus 1 kuadrat. Ya. Nah, kalau dihitung sama dengan N kuadrat min 1 per 12. Ini variannya. Varian dari YI. Ya. Oke. Nah, fungsi kepekatan peluang bersamanya antara XI dan YI yang rank XI tadi, itu sama dengan fungsi kepekatan peluang bersama ini peluang bersyarat kali peluang dari Y itu sendiri. Karena kita tahu peluang dari Y itu sama dengan seper N, ya, N, sedang ini sama dengan F dari X, XY, sama aja ini. Nilainya sama dengan ya. Dan kalau mau dicari nilai harapan hasil kali XIYI, ya, XI dengan ranknya tadi, ya. Ini notasinya, karena salah satunya ada yang continue ya, ada yang continue. Oke, jadi jumlah dari agak ruwet juga kan nih kan, ya. Satunya X, satunya Y, ya. Yang X, yang Y, yang mana? Oke, dan ini
kalau kita lihat integral dari x dx, x f x dx ya, x f x j dx ini integralnya menjadi nilai harapan dari xj. Definisi nilai harapan integral x kali peluangnya dx ya. Sedang yang bukan itu j-nya tetap. Jadi j kali nilai harapan. Nah, ini ya. Dan dengan demikian korelasi ini muter-muter korelasi untuk x dan rank-nya itu kalau dicari semuanya tadi berdasarkan rumus awal kita dapatkan akhirnya 12 per n kuadrat min 1 akar kali ini semua. Yang ini semua. Oke. Nah, oke. Jadi ini hasil ini ternyata akan bebas dari I. Bebas dari I. Nggak ada I-nya. Nggak tergantung urutan ke. Ya. Maka definisi 553 itu yang ini. Ya. Rho X dan Rx-nya itu ya, bisa jadi itu sebagai korelasi yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi demikian juga hasil kovarian antara X dan rho X ini yang didefinisikan sebagai limit kalau M-nya menunjukkan hingga. Ya. Oke, M-nya menunjukkan hingga. Nah, M tadi di atas ya. M-nya. Oh, enggak ada di sini ya. Oke, mungkin lebih di atas lagi. Intinya itu. Nah, ini kalau X itu dari populasi yang kontinu dengan fungsi sebaran fx besar X ya, maka nilai harapan jumlah nih, ini bukan nilai harapan, jumlah dari I kali nilai harapan XI tadi, kita kan mau mengevaluasi ini misalnya, mengevaluasi bagian pertama ini atau bagian ini tentunya dengan mengelaborasi ini ya, bahwa ini adalah statistik terkecil ke I. Jadi terkecil ke I, fungsi kepekatan peluangnya kembali lagi ke statistik rataan ya. Order statistik ini jadi terkecil ke I. Nilai harapannya berarti di sini integral dari X dari fungsi ini fx dx ya, dx. Integral. Ini adalah bagian yang kedua ini ya. Oke. Tentunya bukan hanya itu. Ini ada n faktorial kali 1 min I kali n min I faktorial. Ya. Karena tergantung I-nya yang mana. Ya, I yang mana. Dan itu dijumlahkan untuk I dari 1 sampai N. Nah, ini kalau diikuti secara perlahan-lahan, ini kan pakai substitusi dan sebagainya ya. Kalau I sama dengan 1, kalau J sama dengan I min 1, J sama dengan I min 1, ini jadi J. Ini jadi J sama dengan I min 1, I berarti J plus 1. Jadi N min J min 1. Dan seterusnya. Akhirnya, nah panjang lebar nih. Akhirnya kita dapatkan N kali N min 1 kali hubungannya. Ya. Nah, itu kalau sekali lagi kalau mau mencari koefisien korelasi antara X dan rank X-nya dalam bentuk yang lain, yaitu nilai seperti itu. Oke. Nah, oke, masih yang berkaitan dengan peringkat, ya. Berkaitan dengan peringkat ini ya. Nanti kita uh, teruskan waktunya minggu depan saja karena waktunya sudah habis ya. Oke. Ada yang ingin bertanya?